Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Candikasari, NPM 1951040133, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas B, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Okta, yaitu dengan mata pelajaran Etika Bisnis Islam. Dan di sini saya akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang strategi bisnis yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini yang tidak hanya melanda di negara Indonesia, bahkan sudah menyebar luas di berbagai negara yang ada di dunia ini. Dan masa pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa dipungkiri juga sudah membuat banyak dari pemerintah ataupun kalangan masyarakat biasa yang sudah terkena dampaknya akibat dari COVID-19 ini. Bahkan kita sendiri pun tidak pernah tahu sampai kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kita tidak bisa menentukan dan kita tidak bisa memprediksi. Akibat dari pandemi COVID-19 ini banyak berdampak pada masyarakat, banyak menimbulkan penderitaan. Seperti hal yang paling berdampak itu adalah di masalah perekonomian. Masalah perekonomian yang ada di Indonesia salah satunya. Akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang harus merasakan dampaknya, yaitu pendapatan yang semakin berkurang, bahkan mereka yang tidak jarang pula harus menutup tempat usahanya atau tempat bisnisnya ataupun tempat dagangnya karena pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir dan entah juga pula sampai kapan akan terus berakhir. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini agar kita tetap produktif, agar kita tetap dapat mendapatkan penghasilan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Cara yang paling optimal untuk tetap melakukan bisnis pada masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama kita harus melakukan bisnis online. Kenapa harus bisnis online? Karena bisnis online itu adalah salah satu cara yang mana kita akan tetap bisa mendapatkan pendapatan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Seperti ketika kita mungkin sudah mempunyai bisnis sebelumnya ataupun kita sudah mempunyai tempat usaha sebelumnya. Namun karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita menutup tempat usaha itu sementara, itu akan berdampak dengan pendapatan kita yang akan berkurang atau kita tidak ada pendapatan sama sekali. Dengan begitu, jalan satu-satunya untuk kita bisa tetap mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yaitu kita harus tetap melanjutkan bisnis kita. Namun kita harus tetap melanjutkan bisnis kita itu secara online. Dan dari situ, dari online itu, kita bisa menyebarkan produk kita melalui media sosial, baik itu dari Facebook, dari WhatsApp, dari Instagram, ataupun aplikasi lainnya yang memungkinkan kita untuk berjualan bisnis tersebut. Dan kita juga bisa tetap produktif di dalam rumah, sekalipun kita diharapkan stay at home atau tetap berada di dalam rumah. Di situ kita tetap dapat penghasilan dengan kita berjualan online. Kita bisa menjual produk kita di dalam online tersebut, ataupun kita bisa juga pula menambah produk jualan kita atau produk dagangan kita, yaitu dengan kita membuat produk yang baru agar lebih banyak pendapatan yang akan bisa kita dapatkan melalui kita bisnis online. Dengan kita bisnis online juga, kita bisa menetralisir atau meminimalisir terjadinya penambahan COVID-19 atau penambahan orang yang terkena COVID-19. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan bisnis secara langsung di masa pandemi seperti ini, pasti akan menimbulkan kerumunan atau perkumpulan orang yang dimana di situ akan berdampak pada penambahan kasus yang terkena COVID-19. Dan dengan kita menjalankan bisnis tersebut atau dengan menjalankan bisnis online ini, maka kita akan melakukan jual beli ataupun transaksi secara jauh. Dan transaksi secara jauh ini akan meminimalisir terjadinya penambahan COVID-19.
Nah, dengan di situ kita bisa melakukan bisnis online, kita bisa bereksplor ataupun kita bisa membuat bisnis baru ataupun produk baru yang akan kita jual ke bisnis online ini. Nah, di sini saya akan membahas strategi yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan bisnis online atau ketika kita ingin mendapatkan penghasilan dari bisnis online agar bisnis kita tetap berjalan maju di masa pandemi ini. Jadi, yang pertama itu adalah kita mengoptimalkan sistem online. Apa yang dimaksud mengoptimalkan sistem online tersebut? Yaitu ketika kita harus bisa mengoptimalkan sistem online tersebut, kita harus tetap bisa menjalankan sistem online tersebut. Bagaimana kita berpikir ke depannya nanti bisnis ini harus tetap bisa berjalan dan harus tetap bisa menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yaitu yang tadi seperti awal saya bilang, ketika kita melakukan bisnis online, itu kita harus benar-benar matang menjalankannya, harus benar-benar sungguh-sungguh menjalankannya. Dan ketika kita sungguh-sungguh menjalankannya, kita bisa mengoptimalkan sistem online ini, maka bisnis online ini bisa berjalan dengan terus-menerus. Dan ketika kita sekalipun di rumah, kita bisa tetap terus mendapatkan penghasilan. Ketika kita di rumah, kita tetap terus mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan promosi dan kolaborasi yang sangat menarik. Nah, apa yang dimaksud dengan kita melakukan promosi? Kenapa kita harus melakukan promosi? Dan kenapa kita harus berkolaborasi yang menarik? Karena ketika kita melakukan sebuah bisnis, ketika kita ingin melakukan sebuah usaha, baik itu usaha secara langsung ataupun itu usaha secara tidak langsung ataupun dengan sistem online, promosi itu adalah salah satu alat ataupun salah satu yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengembangkan bisnis kita. Dengan kita melakukan promosi, kita menyebarkan ataupun kita mengiklankan produk kita. Kita mengiklankan produk kita itu agar supaya promosi kita berhasil, itu supaya produk kita itu bisa terkenal, bisa terjangkau di banyak orang ataupun di banyak kota, supaya mereka mengerti atau mereka tahu tentang produk kita, supaya mereka tertarik dengan produk kita, supaya mereka ingin membeli produk kita dan ingin menarik konsumen agar membeli produk kita. Dan kenapa harus berkolaborasi yang menarik? Ketika kita ingin mempromosikan produk kita, kita harus membuat promosi yang menarik, yang mana promosi itu akan menarik pelanggan kita, akan menarik konsumen kita, dan mereka akan berpikir untuk membeli produk kita. Dan dengan promosi yang baik dan promosi yang menarik, maka pasti akan banyak pembeli yang akan membeli, pembeli yang akan menjadi pelanggan kita, supaya kita tetap bisa meneruskan atau melanjutkan bisnis online kita. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan pengenalan dengan dan selanjutnya itu kita perlu mengatur pengeluaran dengan baik. Mengatur pengeluaran dengan baik itu sangat diperlukan dalam kita berbisnis. Jadi kita tidak hanya mengedepankan strategi marketing yang ada di perusahaan atau yang ada di dalam bisnis, tapi kita juga perlu mengatur pengeluaran dengan baik. Kenapa kita harus mengatur pengeluaran dengan baik? Ketika kita bisa mengatur pengeluaran dengan baik, maka kita akan dapat pemasukan juga dengan baik. Jadi antara pengaturan pengeluaran dan pemasukan itu harus seimbang. Ketika pengeluaran tidak seimbang, maka yang akan terjadi, kita akan mengalami kematian dalam berbisnis online ataupun kebangkrutan dalam berbisnis online. Makanya kita harus bisa menetralisir, kita harus bisa meminimalisir dan bisa mengatur pengeluaran yang bisa kita keluarkan ketika kita akan menjalankan bisnis online, supaya ketika kita menjalankan bisnis online tersebut, kita bisa terus laju, kita terus akan menjalankan bisnis online tersebut buat seterusnya, dan akan terus mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang akan secara terus menerus. Dan yang selanjutnya itu perkuat komunikasi secara profesional. Di sini yang dimaksud kita memperkuat komunikasi secara profesional itu bagaimana? Yaitu ketika kita melakukan bisnis online, karena ini kita lakukan secara online, maka hal yang paling utama itu adalah kita harus perkuat
komunikasi itu secara profesional. Kita harus bijak melayani konsumen, kita harus sopan melayani konsumen, dan kita harus membuat konsumen tersebut yang membeli produk kita itu merasa nyaman, merasa senang, dan merasa bahwa suatu saat nanti mereka harus membeli produk kita kembali. Dengan kita melakukan komunikasi yang baik, kita melakukan komunikasi yang dengan sopan, maka pelanggan kita akan senang dan mereka akan pasti kembali membeli produk yang kita jual. Tapi beda ketika kita melakukan komunikasi yang tidak profesional, yaitu ketika kita tidak profesional, maka akan dampak yang akan terjadi yaitu pembeli tidak akan lagi mau membeli produk yang akan kita jual. Jadi strategi itu dalam melakukan bisnis online di masa pandemi COVID-19 ini memang sangat diperlukan, di mana kita yang harus social distancing, kita harus jaga jarak, kita harus tetap berada di rumah, tapi kita harus tetap punya potensi untuk bisa tetap menghasilkan uang, untuk tetap menghasilkan pendapatan, untuk bisa terus melangkah maju, untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Nah, tentunya juga di dalam kita berbisnis online, di dalam kita menerapkan strategi dalam berbisnis online itu juga tetap akan ada resikonya, tetap akan ada dampak negatif dan dampak positifnya, baik dari konsumen ataupun dari yang si penjual tersebut. Dan dampak positif yang bisa kita ambil ketika kita membeli ataupun kita melakukan transaksi secara online, yang pertama itu belanja menjadi lebih mudah. Kenapa? Yang ketika kita melakukan bisnis online gitu, kita tidak perlu lagi repot-repot keluar rumah, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk belanja di pasar, untuk capek, untuk pusing, untuk membeli ini itu. Tapi kita sudah praktis dengan kita tinggal melihat yang ada di dalam HP, dan kita tinggal memilih di dalam HP, dan kita tinggal memesan dan barang itu akan datang. Dan ketika kita melakukan bisnis online, kita juga bisa membandingkan antara online yang satunya dan online yang satunya. Ketika mereka ada dua bisnis online yang menjual barang yang sama, kita bisa melihat, kita bisa membedakan kualitasnya lebih bagus yang mana, harganya lebih bagus yang mana, ataupun lebih murah yang mana. Kita bisa membedakan dari yang situ. Dan yang selanjutnya itu kita bisa menghemat tenaga dan waktu. Seperti yang di awal tadi saya bilang, kita akan praktis menghemat tenaga dan waktu. Kita bisa melakukan belanja dari rumah, kita bisa melakukan transaksi dari rumah tanpa kita perlu keluar, tanpa kita menghabiskan tenaga ataupun yang lainnya untuk kita keluar rumah. Dan yang selanjutnya itu kita bisa mendapatkan barang tersebut dari mana saja. Ya, kita bisa dapat membeli barang tersebut dari mana saja, bahkan bisa kita membelinya dari luar negeri. Kenapa? Karena yang namanya kita bisnis online itu bisnis dari mana saja. Kita tidak hanya akan mendapatkan satu produk barang dari kota kita, tapi bahkan kita bisa mendapatkan barang tersebut dari luar kota ataupun bahkan dari negara luar. Dan yang selanjutnya biasanya barang online itu lebih murah. Iya, karena memang kebanyakan yang dijual di online itu lebih murah dibandingkan kita harus membeli langsung ke tempat asli atau ke tempat seperti pasar, seperti mall, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bisa membantu perekonomian masyarakat, Dan di sini kita bisa lihat ketika kita melakukan bisnis online, apalagi ketika dalam masa pandemi COVID-19 ini, itu dapat sangat sekali membantu perekonomian, apalagi perekonomian dari orang yang menengah ke bawah. Ini bisa membantu dan sangat membantu untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Tapi baik dari situ semua tergantung dari kita sendiri, bagaimana kita akan terus melanjutkan hidup kita, dan bagaimana kita akan melakukan planning ke depan kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap maju, kita harus tetap menjalankan hidup kita, dan yang terutama ketika kita ingin melakukan bisnis di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus benar-benar melakukan strategi yang matang, harus melakukan strategi yang benar-benar nantinya itu akan
membuat kita berhasil dan membuat kita tetap mendapatkan pendapatan di masa pandemi COVID-19. Yang paling jelas, kita tidak boleh berputus asa. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini juga saya masih dalam proses pembelajarannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.